tahu aliran air tanah ada yang dalam, ada yang dangkal. Nah, ada air tanah yang dangkal, artinya ketinggiannya dari muka air laut dia lebih tinggi, kemudian dia akan mengalir ke daerah yang muka air tanahnya lebih rendah dari rata-rata muka air laut. Ya. Jadi dia akan mengalir, bergerak dalam bentuk aliran sampai menuju suatu keseimbangan. Nah, aliran air tanah ini secara umum bisa dibagi menjadi dua, sama dengan air permukaan. Air permukaan juga mengalir, juga ada dua. Aliran air tanah juga. Jadi ada dua. Pertama adalah aliran laminer, yang kedua adalah aliran turbulen. Sama seperti kecepatan aliran air permukaan. Masih ingat waktu kita kuliah di sedimentologi, ya. Jadi ada aliran laminer, ada turbulen. Nah, yang dimaksud dengan aliran laminar di sini adalah aliran di mana partikel airnya bergerak saling sejajar, bergerak sejajar dengan kecepatan yang relatif lambat. Ya, lambat. Nah, contoh untuk aliran laminar ini adalah air tanah yang bergerak mengalir lewat pori-pori suatu media. Jadi misalnya akifernya adalah sedimen plastik, katakanlah pasir ya, pasir, maka air tanah mengalir di pasir itu adalah lewat rongga-rongga antar butir atau lewat pori-porinya. Nah, inilah yang dikatakan aliran laminer. Sehingga pergerakannya adalah sangat-sangat lambat dan pergerakannya relatif sejajar. Kenapa sejajar? Karena dia tenang, tidak begitu bergolak. Lain dengan yang turbulen. Ya. Kalau turbulen kan bergolak airnya. Ya. Jadi aliran laminer air tanah ini dia bergerak pada atau lewat media berpori atau rongga antar butir. Ya. Sedangkan yang turbulen yaitu partikelnya bergerak secara berputar, turbulen ya, berputar. Kenapa bisa terjadi berputar atau bergolak? Karena dia mengalir tidak lewat rongga-rongga, atau kalau lewat rongga, rongganya terlalu besar. Sehingga dia sepertinya mengalir pada suatu pipa, suatu celah. Ya. Sehingga di sini alirannya di samping kecepatannya tinggi, dia juga akan bergolak, tidak tenang, jadi tidak sejajar. Ya. Nah, contoh untuk aliran turbulen ini adalah aliran air yang mengalir melalui celah batuan yang besar, atau kalau itu rongga, rongganya cukup besar. Ya, jadi dia bergerak melalui rongga, kalau rongganya besar, celah batuan. Nah, celah batuan ini bisa saja join yang cukup besar, atau bisa juga kalau pada daerah Batu Gamping, dia mengalir lewat saluran-saluran lubang pelarutan dari Batu Gamping itu. Sehingga di situ airnya mengalir tidak tenang, tetapi dia bergolak, kecepatannya tinggi, dia berputar gerakannya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Jadi laminar flow, turbulent flow. Jadi alirannya yang di atas adalah laminar, dia saling sejajar pergerakannya ya. Sedangkan yang bawah dia bergolak. Ya, bergolak sehingga dia mempunyai kecepatan yang tinggi. Hampir samalah dengan kecepatan kalau saudara mau lihat aliran turbulen atau aliran laminar, silakan saudara lihat pada suatu sungai. Kalau sungainya tenang, arusnya lambat, itu berarti pergerakannya saling sejajar. Tetapi kalau sungainya itu bergolak, ya, bergolak, itu berarti turbulen. Biasanya kecepatannya tinggi dan arusnya juga berputar. Sama dengan yang ada di bawah tanah. Jadi aliran air tanah lewat berpori, rongga antar butir, atau dia lewat suatu rongga atau celah yang cukup besar, dia akan menjadi turbulen. Ya, contoh aliran laminar dan turbulen ini ya, kira-kira kalau pada pipa ya ini laminar, yang ini mulai turbulen ya.
Nah, ya apa yang mempengaruhi aliran air tanah? Ya, jadi aliran air tanah bisa di suatu tempat dia kecepatannya tinggi, mungkin turbulen macam alirannya, atau di suatu tempat dia alirannya lambat sekali. Alirannya laminer misalnya. Nah, yang kontrol apa? Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi aliran air tanah. Ya, yang pertama adalah kekentalan zat cairnya atau air yang dibawa oleh aquifer tersebut. Ya, bagaimana kekentalannya? Kita tahu air ya, mungkin terlalu kecil perbedaannya ya. Antara air tanah pada siang hari dan malam hari biasanya kekentalannya berbeda. Karena pada siang hari terpengaruh oleh panas matahari, oleh siklus hidrologi, sedangkan pada malam hari tidak ada proses evaporasi, tidak ada panas matahari. Maka kekentalannya juga akan berbeda. Ya. Apalagi kalau daerah tersebut daerah dingin, daerah panas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tergantung juga dari rapat massa zat cairnya tersebut. Yang ketiga, tergantung jelas ini diameter pipa. Ini kalau contoh saluran tadi pipa. Tetapi kalau di dalam batu pasir, maka yang dimaksud dengan diameter pipa ini adalah diameter rata-rata rongga antar butir pasir tersebut. Jadi aliran air tanah tergantung dari kekentalan, dari rapat massa, kemudian dari diameter rata-rata dari rongga antar butir aquifer tersebut. Kalau itu pasir ya pasirnya. Ya, jadi diameter pipa di sini adalah diameter rata-rata dari rongga antar butir, rongga antar butirnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ya. Nah, aliran laminer ini bergerak secara laminer. Ya, jadi aliran laminer sendiri bisa kita bagi menjadi 2, yaitu ada steady flow atau aliran tetap. Yang kedua adalah unsteady flow, yaitu aliran tidak tetap. Ya. Bagaimana dikatakan kalau aliran tersebut steady flow, yaitu aliran yang tidak berubah karena waktu. Dikatakan steady. Sedangkan yang unsteady adalah aliran yang berubah karena waktu. Contohnya adalah seperti ini. Yang atas steady flow, jadi kecepatan di sini, di sebelah kiri sama di kanan, itu sama. Tidak berubah karena waktu. Katakanlah di suatu daerah, dia mengalir di aquifer di kiri ini pada pagi hari, kemudian pada siang hari mengalir di aquifer yang lain. Nah, di sini kecepatannya masih sama. Maka dikatakan dia steady flow. Kenapa sama? Tidak berubah kecepatannya. Mungkin aquifernya sama. Sedangkan yang unsteady, ya, kecepatan awal di sini, misalnya ada 4 kecepatan, di sini panjang, kemudian yang ke kanan berubah kecepatannya menjadi lambat, maka dia dikatakan unsteady atau non-steady. Ya. Jadi di sini kecepatannya tinggi, tiba-tiba di sini berubah menjadi lambat, atau bisa saja di sini lambat, tiba-tiba di hilir semakin cepat, maka dikatakan alirannya adalah unsteady. Ya, kalau yang steady sama. Kenapa di sini berubah? Mungkin saja aquifernya berbeda karena di sini pasir seragam, ya. Kemudian yang di sini pasir halus, maka rongga antar butirnya juga berbeda. Semakin kecil, maka kecepatannya di sini juga semakin lambat. Atau bisa jadi di sini lambat, di arah sini kanan semakin cepat. Yang jelas adalah alirannya berubah karena waktu. Itu adalah yang non-steady atau unsteady. Oke. Langsung ya, kalau mau tanya boleh. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke, ya ini
Ini adalah aliran ini unsteady. Dari steady ya, tiba-tiba di sini semakin kecil rongganya. Jadi seperti bottleneck ya, seperti bottleneck kayak leher botol ya. Di sini cepat, tiba-tiba di sini mengecil seperti bottleneck leher botol. Maka kecepatannya akan berubah. Ya. Di sini ke arah sini karena diameter dari botol ini semakin kecil, maka akan semakin lambat. Sama, jadi pada pasir tadi yang dari sini misalnya di pasir seragam, tiba-tiba masuk ke pasir halus, ya, maka di sini kecepatannya juga akan mengalami perubahan. Ya. Maka dari steady menjadi unsteady. Nah, aliran laminar ini ya, kecepatannya itu sangat tergantung pada pertama gravitasi. Ya, kita tahu semua yang ada di atas muka bumi dia akan mengalami gaya gravitasi. Ya, gravitasi itu dulu. Kemudian yang kedua tergantung pula dari friksi atau gesekan. Atau di sini penghambat lajunya aliran air tanah. Jadi sama ya, kalau kita melihat misalnya suatu bak lower, tampung penampung air yang kita taruh di tempat yang tinggi, kemudian bak air yang satunya kita taruh di tempat yang lebih rendah. Oke, jadi ada beda tinggi. Maka gaya gravitasinya juga akan berbeda antara tempat yang tinggi dengan tempat yang bak yang tinggi dengan bak yang rendah. Kalau kerannya kita buka, pasti kecepatannya lebih besar mana? Pada air yang baknya tinggi atau pada air yang bak airnya rendah? Bisa saudara bayangkan? Kecepatannya besar mana? Halo? Tinggi, Pak. Yang bak airnya, bak penampung airnya lebih tinggi ya. Pasti dia kecepatan kalau kerannya kita buka, debitnya itu akan lebih besar dibandingkan kalau bak air tadi tempatnya rendah. Karena apa? Di situ akan lambat kecepatannya. Kalau kerannya kita buka, maka debitnya akan lambat, kecepatan airnya akan lambat. Kenapa? Karena gaya gravitasinya berbeda. Semakin besar gaya gravitasinya, maka kecepatan alirannya semakin besar. Demikian juga kalau tempat tersebut lebih rendah, maka gaya gravitasinya juga akan kecil, maka kecepatannya juga akan lambat. Oke ya, jadi kecepatan aliran laminar kita contohkan adalah karena gravitasi. Nah, untuk kecepatan aliran ini bukan gaya gravitasi. Ya, intinya itu sebetulnya adalah gaya gravitasi, tetapi itu sebetulnya landaian hidrolika, ya, seperti gambar yang di bawah ini. Ya, jadi ini yang di atas adalah misalnya muka air tanahnya miring seperti ini, maka secara umum muka air tanah bebas juga akan mengikuti topografi setempat. Topografinya miring, maka muka air tanah bebasnya juga akan miring mengikuti topografi setempat. Kira-kira seperti ini muka air tanahnya. Nah, kalau muka air tanahnya miring seperti ini, maka dia akan mempunyai sudut. Sudutnya I ini. I, ya, sudut. Semakin muka air tanahnya curam, maka I-nya, sudutnya semakin besar. Semakin landai muka air tanahnya, maka kemiringannya semakin kecil. Nah, kemiringan ini yang sering kita sebut sebagai landaian hidrolika. Jadi I ini landaian hidrolika adalah sebetulnya adalah DH ketinggian muka air tanah dari bidang horizontal ini DH dibagi DL jarak L-nya ini panjang
panjang horizontalnya, bukan panjang kemiringan, tapi panjang bidang horizontalnya, DL ini. Sedangkan DH ini adalah beda tinggi antara muka air tanah di sini dengan bidang horizontal. Ini yang disebut sebagai landaian hidrolika. Nah, gravitasi ini sebetulnya pada aliran laminer ini digambarkan atau dicerminkan sebagai landaian hidrolika ini. Kemiringan muka air tanah dengan bidang horizontal. DH per DL ini. Ini sebetulnya gaya gravitasi dari aliran laminer di tempat tersebut. Ya. Jadi kecepatan aliran laminer tergantung dari sebetulnya gravitasi ya, tapi karena ini aliran adalah suatu bidangnya miring, maka kemiringan inilah yang kita sebut sebagai landaian hidrolika. Jadi kecepatan aliran laminer pertama tergantung dari landaian hidrolika. Apa landaian hidrolika? Yaitu kemiringan antara muka air tanah dengan bidang horizontal. Yaitu jarak ketinggian di suatu tempat, titik, ketinggian muka air tanah dengan bidang horizontal dibagi panjang horizontal dari tempat tersebut. Jadi dari sini ke arah pertemuan dengan muka air tanah. Ini yang disebut sebagai DL. Sehingga landaian hidrolika ini adalah DH per DL. Oke ya, itu sebetulnya gravitasi sebetulnya. Gravitasi kalau tadi yang saya contohkan ada dua bak yang posisinya berbeda. Sedangkan yang kedua, kecepatan aliran laminer tergantung juga dari friksi atau gesekan ya. Kita bayangkan bahwa ada butir-butir pasir, kemudian air mengalir pada rongga antar butir itu. Nah, di situ ada dua benda ya, dua benda. Pertama adalah benda yang dilewati, yaitu butiran-butiran pasirnya ya. Yang kedua adalah airnya, air yang mengalir di rongga butir tersebut. Sehingga di sini antara air yang mengalir dengan butir-butir pasir tadi mengalami friksi, mengalami gesekan. Nah, inilah yang disebut sebagai friksi atau gesekan. Sehingga di sini ada gesekan dalam, yaitu gesekan antara zat cair itu sendiri. Yang kedua, gesekan antara zat cair dengan zat padat, antara air dengan butir pasir tersebut. Sehingga di sini friksinya sebetulnya ada dua, yaitu friksi gesekan antar air itu sendiri, adhesi gayanya, kohesi. Sedangkan yang kedua adalah friksi atau gesekan antara air yang mengalir di situ dengan butir pasir yang dilewatinya. Maka di sini gayanya adalah gaya adhesi. Jadi ada gaya kohesi dan adhesi, friksi tersebut. Jadi gambarannya adalah kecepatan aliran tergantung oleh gravitasi. Ini digambarkan dari landaian hidrolika. Sedangkan friksi ini adalah gesekan antara benda cair dengan benda padat tersebut. Nah, di aliran air tanah, friksi ini digambarkan adalah harga permeabilitas dari pasir tersebut. Harga permeabilitas. Pasir halus, pasir kasar, pasir seragam, lempung, dan sebagainya, dia mempunyai harga permeabilitas atau K ya, K atau hidrolika conductivity, ada yang mengatakan seperti itu. Sehingga aliran laminer ini di alam adalah sangat tergantung dari landaian hidrolika dan tergantung juga harga K atau permeabilitas dari media tersebut, dari aquifer tersebut. Berapa harga K-nya? Karena sebetulnya gesekan ini dicerminkan kalau friksi tadi antara air zat cairnya adalah relatif kecil, dan friksi antara air dengan butiran tadi sebetulnya itulah adalah
harga dari permeabilitas dari benda padat tersebut yang dilewati air. Bagaimana lubang antar butirnya? Sekecil-kecil atau besar-besar? Seragam atau tidak seragam? Maka itu menimbulkan harga porositas yang berbeda. Harga porositas ini yang sebetulnya nanti arahnya adalah harga permeabilitas. Jadi sekali lagi, di alam ini sangat tergantung oleh landaian hidrolika dan oleh harga K, kondukti hidrolika, ya, atau ada yang mengatakan permeabilitas. Ya, ini kecepatan air tanah itu di alam itu kira-kira 30 sampai 60 feet per day. Itu ya. Per day. Sedangkan gravel, pada gravel biasanya kecepatannya bisa mencapai 400 feet per day. 1 feet itu berapa meter? Ada yang tahu? Kira-kira? Ada yang tahu? Masih mengikuti saya? Masih, Pak. Oke. Ya, kira-kira berapa? 1 feet kira-kira 0,3. Ya, 0,25 ya. Ya, kira-kira ya kalau mau 30 cm ya bolehlah. Jadi kecepatannya sekitar ini. Ya. Kalau 30 cm kan berarti ini 1 meter sampai 2 meter sehari. Sehari, bukan per menit loh ya, bukan per detik. Tapi per day. Jadi 1 hari hanya berapa ini? Hanya 2 meter. 1 meter. 1 hari per hari. Jadi lambat sekali. Nah, lambat cepatnya nanti tergantung dari rongga antar butirnya tadi. Tergantung dari porositas batuannya. Akhirnya apa? Tergantung dari harga permeabilitas dari batuannya. Karena ini kaitannya dengan friksi tadi, gesekan. Gesekan tadi adalah tempatnya tadi adalah butiran tadi. Butirannya besar-besar, seragam, atau butirannya kecil-kecil, atau tidak seragam. Maka kecepatannya akan berbeda karena gaya gesekannya berbeda. Nah, ini sebetulnya adalah besarnya lubang seberapa, seragam atau tidak, itu sebetulnya harga porositas atau harga permeabilitas dari batuan tersebut. Maka aliran laminer tergantung dari ini, gravitasi adalah landaian hidrolika, yang ini tadi, kemudian tergantung pada friksi. Friksi ini adalah harga K dari batuannya, harga permeabilitas dari batuan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, kecepatan ini yang hanya 1 meter sampai 2 meter per hari sampai 400 feet per hari itu sangat tergantung dari landaian hidrolika atau kemiringan dari muka air tanahnya di tempat tersebut dengan harga K batuan yang dilewati oleh aliran tersebut. Ya. Jadi tergantung dari kemiringan muka air tanah di daerah tersebut. Semakin kemiringannya terjal, maka I-nya besar. Ya. I-nya besar berarti kecepatannya besar. Apalagi kalau dia melewati batuan dengan permeabilitas yang cukup besar, tinggi. Maka aliran di situ akan cepat sekali. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Silakan. Ini dulu soalnya. Jadi tergantung dari landaian hidrolika dan tergantung dari permeabilitas dari batuan yang dilewati oleh aliran tersebut. Cukup? Cukup? Paham, Pak. Ya, oke. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi friksi ini tadi gesekan tergantung dari kekentalan suhu dan sebagainya. Gesekan luar ini pada partikel-partikelnya ya.
Jadi pada batuan berbutir halus, ya biasanya permukaannya luas, maka banyak air yang menempel, maka gaya adhesinya cukup besar. Gesekan luarnya juga seperti ini. Oke ya, sudah saya jelaskan yang tadi. Oke, sekarang kecepatan, kalau kita bicara tentang kecepatan aliran air tanah itu tidak bisa lepas dari hukum Darcy, ya. Karena yang menemukan aliran air tanah adalah hukum Darcy. Jadi hukum Darcy ini tidak lepas dari kalau kita bicara tentang air tanah. Tetapi hukum Darcy juga sebetulnya dipakai sebagai dasar juga untuk menghitung kecepatan di minyak bumi, tidak hanya di air tanah. Ya, untuk mengetahui kecepatan aliran minyak bumi, baik minyak maupun gas, ya, itu awalnya adalah dari hukum Darcy. Ya. Jadi awal penghitungkan rumus untuk menghitung kecepatan minyak bumi, kecepatan pergerakan gas, juga dasarnya adalah dari hukum Darcy. Yang sebetulnya awalnya hukum Darcy ini adalah bukan untuk oil and gas, tetapi untuk water, air tanah, groundwater. Ya. Jadi saja Darcy awalnya. Ya. Jadi awalnya nih Darcy ini sebetulnya bukan orang geologi ya. Jadi mungkin justru orang sipil dulu ya. Saya anukan dulu. Jadi Darcy ini, jadi Henry Darcy itu orang Perancis ya. Itu lahir 1856. Ini melakukan penelitian tentang aliran air melalui media pasir atau media berpori ya. Awalnya Darcy ini adalah penasaran sekali. Ini sebetulnya basicnya orang sipil, bukan orang pertambangan atau seorang geologis. Awalnya Darcy ini bekerja di pertambangan, ya. Kemudian pada saat melakukan penambangan, kebetulan bahan tambangnya ada di bawah muka air tanah. Artinya apa? Posisi tambang tersebut ada pada zona jenuh, pada bidang atau zona saturasi. Ya, pada bidang saturasi. Jadi pada pada zona saturasi, di mana zona tersebut semuanya terisi air. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau kita menggali zona saturasi, maka semuanya akan ketemu air. Sama kalau kita menggali sumur. Masih ingat ya kemarin kita menggali sumur, ketemu dulu adalah zona aerasi. Ya, zona aerasi. Di mana rongganya terisi air, sebagian terisi udara. Sedangkan sampai kita ketemu muka air sumur atau water table tadi, maka kita gali terus ke bawah akan ketemu air semua. Nah sama, saudara bayangkan pada saat Darcy bekerja di pertambangan tersebut, untuk mengambil bahan tambang yang ada pada zona jenuh, ya, berarti dia ada di bawah muka air tanah, dia gali. Berarti pada saat dia mengambil bahan galian tersebut, orang tersebut harus menyelam tidak? Harus menyelam, karena kubangan tadi, tempat galian tersebut, itu semuanya terisi oleh air tanah. Sama dengan sumur lah, berarti bahan galiannya ada di bawah muka air sumur, maka orang harus menyelam. Nah untuk itu agar mempermudah pekerjaan, maka air di situ dipompa, dikeluarin gitu loh. Sehingga karena dikeluarin, maka muka air di kubangan tadi, tempat zona penambangan tadi, dia akan turun, maka bahan tambangnya tadi berarti ada di atas muka air, maka orang tidak usah berenang, tidak usah menyelam, tinggal ngambil di situ.
Tetapi permasalahannya setelah pompa dimatikan, muka air zona yang ditambang tadi naik lagi gitu loh. Maka bahan galian tadi juga akan ada di bawah muka air tanah tadi. Maka orang akan menyelam lagi. Awalnya seperti itu. Jadi awalnya orang gali harus menyelam. Wah, gimana ya agar tidak menyelam? Maka muka air tanah harus diturunkan. Dengan cara apa? Dengan dipompa, dibuang air tanah di situ. Maka air tanahnya turun, bahan galiannya kering, ada di atas muka air tanah. Orang bisa bebas mengambil. Tetapi yang jadi masalah tadi, setelah pompa dihentikan, muka air tanah tadi naik lagi. Naik lagi, akhirnya daerah tersebut tergenang lagi. Orang mengambilnya harus menyelam lagi. Karena belum ada backhoe seperti yang kita sekarang lihat. Kalau ada backhoe, enggak masalah. Dulu kan 1856 masih tradisional. 19-an itu, gitu ya. Nah, dari situlah Darsi ini penasaran, kenapa ya? Oh, berarti ada air tanah itu mengalir dari tempat di sekitar situ. Kita tahu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena muka air di sini dipompa, diambil, maka rendah. Maka air tanah di sekitarnya kan posisinya masih lebih tinggi, maka dia akan mengalir ke tempat yang muka air tanahnya rendah tadi. Nah, dari situlah Darsi mengatakan, oh ini berarti air tanah itu mengalir. Nah, sekarang berapa sih kecepatannya? Nah, inilah Darsi penasaran. Dari situ akibatnya Darsi melakukan penelitian tentang ini. Bahwa penelitian sebetulnya kan berawal dari rasa penasaran. Ya, penelitian berasal dari penasaran. Saya penasaran dengan ini, ya, penasaran. Maka kita melakukan penelitian, melakukan percobaan dan seterusnya. Nah, Darsi juga demikian, ya. Dia melakukan penasaran, loh kok ada air terus ya, naik, berarti ada aliran air masuk ke sini. Oh iya, berarti dari sekitarnya, karena muka air tanah di sekitarnya lebih tinggi, maka dia mengalir ke tempat rendah. Tetapi berapa kecepatannya? Nah, inilah yang dilakukan penelitian oleh Darsi ini. Nah, hasilnya ini, bahwa jumlah air yang melalui media pori atau bersarang ini sebanding dengan head loss atau susut hulu dan berbanding terbalik dengan panjang aliran. Atau bergantung di sini tadi pada landaian hidrolika dan pada harga kelulusan airnya, permeabilitas batuan tersebut. Jadi kesimpulannya Darsi setelah melakukan penelitian bahwa air mengalir jelas dari tinggi ke rendah. Nah, ini sebetulnya dari head loss, beda tinggi tadi, ya, beda tinggi antara muka air tanah di ujung, ya, ujung yang bertemu dengan bidang horizontal dengan daerah yang sebelah kiri, ya. Jadi beda tingginya berapa? Hanya berapa? Hanya DH tadi, ya. Kemudian berbanding terbalik dengan panjang aliran. Panjang aliran di sini adalah DL-nya tadi. Panjang bidang horizontalnya tadi. Masih ingat ya? Yang ini. Jadi tergantung dari DH ini dan DL. Di mana DH dan DL ini sebetulnya adalah sudut ini landaian hidrolika. Jadi I ini adalah sudut antara muka air tanah dan bidang horizontal. Ya. Di sini pertemuan antara kemiringan muka air tanah dan bidang horizontal inilah yang disebut sebagai landaian hidrolika. Yang sebetulnya ini adalah jarak ini H ketinggian dibagi jarak horizontal L DH per DL. Oke ya. Jadi kesimpulan dari si Darsi ini seperti itu. Sangat tergantung dari head loss dan berbanding terbalik dengan panjang aliran. Yang sebetulnya tadi setelah kita jabarkan, head loss tadi adalah landaian hidrolika, sedangkan head loss
adalah sebetulnya landaian hidrolika, sedangkan panjang aliran ini beda panjang aliran dan beda tinggi. Tadi adalah harga kelulusan air, ya. Ini dikenal sebagai hukum Darcy, ya. Jadi ini Darcy lahirnya 1803, sudah dua abad lebih, ya. Tapi penelitiannya Darcy, rumus Darcy ini atau dia katakan hukum Darcy masih tetap berlaku, baik untuk pencarian air tanah maupun untuk pencarian minyak bumi, ya, oil maupun gas. Dia masih memakai dasar-dasar hukum Darcy ini. Ya, inilah hukum Darcy. Jadi percobaannya Darcy adalah suatu tabung. Ini tabung diisi oleh pasir, butir-butir pasir lepas, pasir-pasir lepas, ya. Kemudian di sini ada tabung ke atas, tabung ke atas. Nah, ini ketinggian muka air di tabung H1 ini berbeda dengan ke tabung H2. Karena apa? Ininya miring, tabung ininya, tabung besarnya miring. Nah, beda tingginya ini H1, ini H2, ini H1 min H2. Ini beda tingginya adalah ini. Beda tingginya, ya. Kemudian air dimasukkan ke sini. Air dimasukkan ke sini, maka dihitung debitnya. Air yang keluar di sini berapa? Berapa volume air yang keluar di ujung ini? Ternyata setelah dilakukan percobaan dengan melakukan kelandaian yang berbeda, ini dimiringkan lebih landai, berarti H1 min H2-nya lebih kecil, head loss-nya. Atau suatu saat tabung ini dimiringkan secara terjal, maka head loss-nya H1 min H2-nya cukup besar. Maka kecepatan aliran air yang keluar di sini berbeda. Pada tabung yang sangat curam kemiringannya, di sini berarti head loss-nya H1 min H2, head loss-nya itu besar, maka kecepatannya besar. Sebaliknya, kalau tabung ini kita landaikan, lebih landai, maka head loss-nya kecil, H1 min H2 kecil, maka kecepatannya menjadi rendah dibandingkan kalau kemiringan tabung ini cukup curam. Berarti disimpulkan bahwa kecepatan aliran pada suatu media berpori, dalam hal ini pasir, adalah tergantung dari head loss tadi. Head loss ini. Yang head loss ini sebetulnya adalah landaian hidrolika, I tadi, ya, I kecil. Kemudian yang kedua ternyata kecepatan berbeda tergantung dari materialnya juga. Diisi pasir asal-asalan lah, tidak dipilih keseragamannya, besar butirnya, ukuran butirnya, bentuk butirnya itu tidak seragam, maka air yang keluar juga akan lambat dibandingkan kalau ini pasirnya seragam, ukurannya sama, bentuknya sama pasirnya, maka kecepatannya akan tinggi. Kenapa? Karena harga porositasnya berbeda. Pada porositas pasir seragam, bentuknya sama, ukurannya sama, berarti porositasnya besar, tinggi. Maka kecepatannya juga akan tinggi. Sebaliknya pasirnya ada lempungnya, ada pasir kasar, pasir halus, ada angular, ada rounded bentuknya, maka kecepatannya juga semakin lambat. Kenapa? Karena sortasi di sini beda, kecil. Sortasinya kecil, maka kecepatannya berbeda. Sehingga disimpulkan oleh Darcy bahwa kecepatan aliran ini tergantung dari head loss. Head loss ini tadi ya, landaian hidrolikanya, I-nya, kemudian tergantung dari materialnya. Materialnya ini tergantung dari sortasinya. Maka tergantung juga dari harga permeabilitas dari pasir ini. Semakin batuan permeable, maka kecepatannya tinggi. Semakin materialnya menuju ke impermeable, maka kecepatannya menjadi lambat. Inilah hukum Darcy tadi. Jadi kecepatan aliran pada media berpori, sekali lagi media berpori, tergantung dari head loss atau pada landaian hidrolika, kemudian tergantung dari
gaya gesek di sini, tergantung dari materialnya. Kemampuan material ini untuk melewatkan air yang sebetulnya adalah sortasi. Karena kita lihat kemampuannya, maka ini sebetulnya jadi K besar, permeabilitas. Oke ya, ini hukum Darcy yang sampai sekarang dari 18 berapa masih kita pakai. Bahkan di dunia perminyakan pun masih dipakai dengan ini untuk oil and gas. Ada pertanyaan sampai sini untuk hukum Darcy? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, ini hukum Darcy-nya. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. Nanti saudara baca saja ya, tidak perlu saya jelaskan. Karena kalau ini kan rumus matematisnya ya, matematikanya seperti ini. Harus mestinya saya tulis gitu ya penjelasannya. Tapi silakan nanti saudara baca saja bahwa jadi tergantung dari materialnya ini, pasirnya ini, K-nya berapa, tergantung dari HL ini, beda tingginya ini ya. Jadi kemudian ini adalah tekanan dibagi ini ya, dan seterusnya. Ini Z. Ya, nanti saudara baca rumusnya adalah seperti ini, gambarnya seperti ini adalah rumus hukum Darcy-nya ya. Jadi kesimpulannya hukum Darcy bisa untuk menghitung debit. Masih ingat ya debit? Apa itu debit? Halo? Apa debit? Ada yang bisa jawab? Ada yang peserta ini di Indonesia Timur? Udah siang nih, masa masih ngantuk? Ada yang dari Maluku? Dari Papua? Atau sudah di Jogja semua? Belum, Pak. Belum ya, masih di daerah ya. Oke. Ya, apa itu debit? Debit itu jumlah air yang melewati. Ya, volume air. Volume air per waktu. Kalau kecepatan ya, kayak F1 ya. Misalnya siapa? Hamilton itu kecepatan. Kalau kecepatannya sekian ratus per meter per kilometer per jam misalnya. Itu adalah jarak. Kalau debit adalah volume per waktu. Jadi liter per waktu, meter kubik per time misalnya seperti itu. Jadi contohnya debit adalah kalau saudara isi bensin itu loh. Isi bensin itu sebetulnya saudara debit. Berapa liter per detik yang dimasukkan ke tangki saudara, itu adalah debit. Jadi pada pom bensin, saudara masukkan itu, kerannya dibuka, berapa liter per detik atau per menit, itu adalah debit. Sedangkan kecepatan adalah berapa jarak, misalnya kilometer per waktu, jadi kilometer per jam, bedanya di situ. Nah, dari hukum Darcy ini, maka tadi kan dicari kecepatan. Kecepatan kan jarak per waktu tadi. Kemudian kan tidak perlu jarak per waktu untuk apa. Tapi berapa sih? Berapa liter sih? Berapa meter kubik sih per waktu? Maka itu dihitunglah debitnya. Dihitunglah debitnya ya. Jadi tadi Darcy ini akhirnya sebetulnya arahnya adalah ke Q. Q ini adalah K. K ini adalah tadi konduktivitas hidrolika atau permeabilitas. K ini adalah permeabilitas, harga permeabilitasnya, atau sering hidrolika conductivity ya, konduktivitas hidrolika. Kemudian A. A ini adalah luas penampang, penampangnya tadi ya, luas penampang yang tegak lurus terhadap arah aliran. A. Kemudian DH per DL ini adalah I tadi, landaian hidrolika ini. Sehingga debit sebetulnya adalah harga permeabilitas kali luas penampang yang dilewati oleh aliran air tersebut. Jadi kalau alirannya
mengalir ke arah selatan, maka kita buat penampang lah. Kita buat penampang yang tegak lurus dengan arah aliran. Nah, luas penampang ini adalah A. Ya. Sehingga dari situ kita bisa tahu harga permeabilitas batuannya, yaitu K jadi Q dibagi A kali DH kali DL per DH. Tinggal dibalik saja. Ya. Jadi Q kan kita bisa cari harganya, bisa dihitung. A, penampang bisa kita hitung. Landaian hidrolika bisa kita hitung. Yang tidak bisa kita tahu apa? Ya K-nya. Sehingga sebetulnya hukum Darcy ini juga bisa untuk mengetahui harga K tadi. Karena Q ini bisa kita ukur, penampang A ini bisa kita ukur, DH per DL juga kita bisa ukur, bisa kita ketahui. Yang tidak kita tahu apa? K. Maka sebetulnya targetnya adalah untuk mencari K ini. Sehingga K ini adalah debit per A kali ini. DL per DH. DH per DL, oke. Ya. Jadi ini rumusnya. Satuannya apa? Satuannya adalah jarak per waktu. Jadi satuan harga permeabilitas adalah jarak per waktu, ya. Feet per D, meter per D, atau meter per second, ya. Tapi kalau debit adalah liter per second, misalnya, waktu, volume per waktu. Jadi ini harga K adalah seperti ini. Oke ya? Bisa ya, nanti saudara bacalah. Jadi satuannya kalau K adalah jarak per waktu, kalau volume debit adalah volume per waktu. Jadi K ini jaraknya hampir seperti sama dengan jarak kecepatan, jarak per waktu. Oke. Ya, silahkan nanti saudara baca lagi. Nah, hukum Darcy ini ada beberapa pengecualian. Karena dari percobaan Darcy ternyata ada beberapa yang tidak bisa diterapkan. Maka agar hukum Darcy bisa berjalan, berlaku, maka ada beberapa anggapan yang harus kita tentukan. Ya, yang pertama ini, hukum Darcy dapat berlaku bila air tanah terdapat pada media berpori. Oke, kita sepakat karena Darcy melakukan percobaannya adalah pada pasir, pada media berpori. Tidak melakukan pada pipa kosong, tapi pipa yang sudah diisi oleh pasir. Artinya apa? Aliran tadi melalui media berpori, melalui pasir tadi. Yang kedua, hukum Darcy hanya berlaku bila alirannya laminer. Oke? Jadi hukum Darcy berlaku kalau alirannya laminer. Kalau alirannya turbulen, maka hukum Darcy tidak berlaku. Oke? Yang ketiga, media berpori, jadi pasir tadi, media berpori diasumsikan. Karena tadi ada beberapa ya, biasa umum lah di matematika, ada beberapa yang diasumsikan. Idealnya, diidealkan. Jadi media berpori diasumsikan secara ideal, dia bersifat homogen dan isotropik. Apa itu homogen? Adalah perilaku fisik aquifer yang sama di semua tempat. Katakanlah di tempat A, aquifernya sama di tempat B, dianggap seperti itu. Ya, homogen. Perilaku sifat fisik aquifer sama di semua tempat. Di tempat di utara sana, di ujung selatan sana, kita anggap sama. Padahal di alam, sifat fisik aquifer pasti berbeda sesuai dengan hukum sedimentasi, ya kan? Mungkin ada pasir kasar, ada pasir halus, pasir seragam, pasir tidak seragam. Ya, tapi ini dengan rumus Darcy ini kita anggap semuanya lapisannya adalah homogen. Yang kedua kita anggap isotropik.
Jadi di samping homogen juga isotropik. Apa itu isotropik? Yaitu perilaku fisik aquifer yang sama ke segala arah. Ya, jadi kalau aquifer sifat fisik ke arah atas, ke arah bawah, ke arah samping kiri, kanan, samping bawah, belakang, atas, depan, itu sama. Artinya apa? Isotropik, yaitu perilaku fisik aquifer sama di segala arah, baik ke arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, kita anggap sama, diasumsikan sama. Kemudian juga harus homogen, perilaku fisik aquifernya sama di semua tempat. Di samping sama di semua tempat, juga sama ke segala arah. Sehingga diasumsikan medianya adalah homogen dan isotropik, media berporinya. Oke ya, jadi ini anggapan yang diterapkan oleh Darcy. Ya. Jadi hukum Darcy, tetapi hukum Darcy apabila aliran tersebut pada media pipa, ya media pipa misalnya pada air pump. Nah kalau ini air tanah, berarti air ini mengalir bukan pada media berpori, bukan pada pasir, tetapi pada lubang pelarutan, misalnya pada batu gamping. Dia mengalir lewat sungai bawah tanah misalnya, parit bawah tanah. Atau kalau itu batuan beku ada join, di mana joinnya cukup besar. Karena joinnya besar, maka air mengalir di situ. Nah, air mengalir di situ bukan lewat media berpori, tetapi dia lewat suatu saluran. Bisa saluran karena join, bisa karena saluran itu bekas karena proses solution, proses pelarutan. Maka alirannya dia akan turbulen di situ. Maka hukum Darcy tidak berlaku. Karena hukum Darcy hanya berlaku pada media berpori. Ya. Tetapi walaupun lewat media berpori masih bisa dianggap itu masih laminer apabila rumus NR seperti ini. NR adalah bilangan Reynolds, ya, bilangan Reynolds ini adalah R adalah kerapatan. Kerapatan ini adalah diameter antar rongga butir. Kemudian V adalah kecepatan aliran. R itu kerapatan yang D itu yang diameter antar rongga butir, sedangkan kerapatan adalah tadi ya. Tergantung dari kekentalan juga. Jadi walaupun mungkin dia bukan lewat media berpori, lewat saluran, tetapi apabila saluran tersebut dihitung dengan rumus NR ini, hasilnya seperti ini, maka bisa dikatakan turbulen atau laminer. Jadi percobaan Fanning ini, kalau harga NR-nya, nilai Reynolds-nya dari rumus tadi lebih besar dari 10, maka dikatakan turbulen alirannya. Sedangkan menurut yang kedua, Snebel, aliran turbulen ini apabila terbentuk harga NR-nya sekitar 60. Sedangkan yang Hubbard itu melakukan penelitian bisa turbulen kalau harga NR-nya 600 sampai 700. Kenapa berbeda-beda? Ya karena mungkin medianya berbeda. Ya, dia melakukan percobaannya berbeda. Tapi kisaran-kisaran itu ada beberapa pengecualian dari hukum Darcy yang tetap bisa berlaku walaupun tidak lewat media berpori. Asal harga NR-nya bervariasi seperti ini. Oke? Ya, jadi untuk aliran pada media berpori, hukum Darcy, D ini adalah diameter rata-rata dari butiran. Ya, bukan rongga pipa tadi, tapi diameter rata-rata butiran, di mana rumusnya D ini adalah seperti ini. Ya, ada jumlah N SDS dibagi NS. Ya. Silakan nanti saudara baca. Nah, tadi hukum Darcy tidak dapat diterapkan pada aquifer dengan tipe aliran melalui saluran atau kas tadi ya. Jadi pada saluran pasti alirannya turbulen, kecuali kalau harga NR-nya seperti tadi. Nah, kemudian aquifer dengan tipe aliran melalui antar celah yang tidak rapat. Ini ya.
Jadi hukum Darcy tidak dapat diterapkan pada aquifer lewat lubang-lubang saluran. Bisa tadi bekas join yang besar, atau bisa bekas solution, bekas saluran-saluran akibat pelarutan, atau aquifer dengan tipe aliran melalui antar celah yang tidak rapat. Ya, tadi join tadi. Ya, ini adalah gambar dari daerah atau topografi karst. Nah, di daerah seperti ini medianya tidak berpori tapi lewat saluran-saluran. Nah, untuk menghitung kecepatan ini tidak bisa memakai rumus Darcy. Hukum Darcy tidak berlaku. Kemudian, hukum Darcy dapat diterapkan pada aquifer yang memiliki 3 jenis porositas. Boleh, ya, triple porosity, yaitu ruang antar butir, celah, dan saluran. Bisa, tapi dengan syarat-syarat tadi. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi sudah selesai? Ada pertanyaan? Kita buka diskusi. Halo? Masih mengikuti saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, jadi untuk pertemuan 17, aliran air tanah, ya kita review lagi. Aliran air tanah, kenapa air dalam tanah mengalir? Karena ada beda tinggi di satu tempat dengan tempat lain. Berarti di situ ada gravitasi, ada head loss yang sebetulnya tadi adalah kemiringan dari gradien hidrolikanya, kemiringannya. Ya, sebetulnya di samping tergantung dari tadi landasan hidrolika, juga tergantung dari gaya gesek dari air yang mengalir dengan batuan di situ. Yang sebetulnya akhirnya itu adalah harga K dari batuan yang dilewati air tersebut. Sehingga kecepatan aliran tergantung dari landasan hidrolika dan tergantung dari landasan hidrolika dan K, harga permeabilitasnya tadi. Jadi V, rumusnya kecepatan aliran V adalah K kali I. Oke? Kecepatan aliran adalah harga permeabilitas batuan di situ dikalikan landasan hidrolika dari air tanah tersebut. Kemiringan muka air tanah di tempat tersebut dengan bidang horizontal. Itu kecepatan. Ya. Kemudian berapa sih debitnya? Ya. Jadi debitnya ini rumusnya, debit adalah K kali A DH per DL. Kalau V adalah K kali DH per DL, jadi I kan DH per DL. Jadi DH per DL ini sebetulnya adalah I. Jadi V kecepatan adalah K kali I. Kemudian debit, karena debit adalah volume per waktu, maka harus dikalikan luas penampang yang dilewati oleh air tersebut. Maka debit adalah kecepatan kan tadi K kali I DH per DL dikalikan A. Jadi debit adalah K harga permeabilitas dikalikan penampang dikalikan landasan hidrolika, atau Q adalah apa? Luas penampang dikalikan V kecepatan, karena tadi V adalah K kali I kali DH per DL. Bisa dipahami? Kemudian hukum Darcy hanya berlaku pada media berpori. Bisa berlaku dengan persyaratan-persyaratan tadi. Karena hukum Darcy hanya berlaku pada media berpori. Ya, pada daerah karst yang sudah berkembang karst, maka hukum Darcy pasti tidak berlaku. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada yang belum jelas masih bisa kita diskusikan.
Ada pertanyaan? Kita buka diskusi. Halo? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada ya kita tutup karena ini sudah selesai. Ya, jadi untuk pertemuan ke-7 kita bicara tentang aliran air tanah. Kenapa aliran air tanah mengalir bergerak yaitu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah karena adanya beda tinggi. Ada head loss tadi. Jadi air mengalir. Kemudian seberapa sih kecepatannya? Ternyata kecepatan alirannya tergantung dari harga permeabilitas dari batuan yang dilewati tadi dikalikan landaian hidrolika. I-nya tadi. Landaian hidrolika adalah sudut kemiringan muka air tanah dengan bidang horizontal. Itu adalah kecepatannya. Jadi kenapa aliran bisa mengalir? Karena ada head loss, beda tinggi. Ya. Berapa sih kecepatannya? Kecepatannya adalah tergantung dari landaian hidrolika, kemiringan dari muka air tanah di tempat tersebut dengan harga permeabilitas batuan yang dilewati oleh air tersebut. Itu kecepatannya. Atau K kali DH per DL atau K kali I. Kemudian setelah kita tahu kecepatannya, berapa sih besar volume air yang melewati batuan di situ? Maka itu adalah debit. Maka debit adalah A luas penampang yang dilalui dikalikan kecepatan atau A dikalikan K kali DH per DL. Karena K DH per DL tadi adalah sebetulnya V. Jadi sebetulnya Q itu sama dengan V kali A. Bisa dipahami? Kemudian hukum Darcy ada persyaratannya, tadi sudah persyaratannya. Kemudian ada juga hukum Darcy tidak berlaku untuk lubang-lubang saluran yang besar, celah-celah dan sebagainya, karena dia hanya berlaku pada media berpori. Dia berlaku dengan persyaratan-persyaratan tadi. Ya. Oke, kira-kira itu yang bisa kita simpulkan dari pertemuan ke-7 ini sebelum kita pertemuan ke-8 nanti. Tapi habis ini kuliah terakhir ya untuk sebelum UTS. Jadi minggu kapan ya? Udah ada jadwalnya UTS-nya? Belum, Pak. Belum. Kayaknya UTS-nya habis Lebaran deh. Habis Lebaran langsung, nggak ada libur. Karena COVID, takut kalau libur, diberi kesempatan libur, pada pergi kemana-mana, nanti COVID-nya tambah parah kayak India. Maka oleh Dikti diminta perguruan tinggi untuk tidak meliburkan kegiatan libur Lebaran. Jadi habis Lebaran, tanggal 17 kalau tidak salah, ya, Lebaran 13 kan, 17 sudah ujian, UTS. Jadwalnya memang belum keluar nanti ya. Kalau tidak salah sudah keluar kok. Untuk ini kayaknya tanggal 18 deh untuk Gevitro. Tapi nanti ada pemberitahuan tersendiri dari BAA ya. Jadi kira-kira UTS-nya sampai pertemuan 7, sampai aliran air tanah dan hukum Darcy dari mulai pertemuan awal. Jadi silakan saudara baca, siapkan materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ini, pertemuan ke-7. Ya. Materinya itu saja, tidak keluar dari itu. Kisi-kisinya kira-kira seperti itu. Kemudian tugas 2, karena sebelum UTS ada tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1-nya sudah, tugas 2-nya sekarang bisa saudara kerjakan, bisa ambil dari LMS ya. Karena sudah ditempel di LMS, silahkan kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan dengan tulis tangan ya, bukan ketik. Kemudian saudara kirim jawaban saudara ke link saya ya, lewat Google Classroom. Lewat Google Classroom. Ada, nanti saya kirimkan untuk lewat grup nanti ya saya kirimkan tempat saudara ngirimnya. Sama kok dengan yang tugas 1, kirim di situ. Saya kira saudara sudah punya ya.
Sudah punya kan? Google Classroom saya? Sudah Nah, ada, Pak. Coba. dikirim lewat situ saja ya. Kita tunggu tugas 2-nya, karena tugas 2 ada nilainya sekian persen untuk UTS. Sayang kalau saudara tidak mengumpulkan tugas, karena nilainya akan berkurang banyak. Jadi manfaatkan tugas ini. Sebenarnya tugas ini saya enggak sulit-sulit amat kok. Tugas ini sebetulnya hanya untuk membantu peserta saja, untuk menambah parameter di dalam penilaian hasil akhir UTS-nya. Oke ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kebetulan hari ini juga saya ada pendadaran. Ya, jadi saya akan ke kampus. Kemarin ada kolokium, yang sekarang hari Selasa ini ada pendadaran secara offline, jadi langsung di kampus. Saya akan berangkat ke kampus. Kalau tidak ada, saya tutup. Gimana? Bisa ditutup atau masih kita buka diskusi? Mungkin bisa ditutup saja, Pak. Oke, bisa ditutup ya. Saudara juga akan ada kuliah mungkin. Kuliah yang berikutnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian saudara, atensi saudara di dalam pertemuan ke-7 ini, yang merupakan pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertemuan 1 sampai 7 bisa saudara terima. Kemudian kita coba uji di UTS-nya. Apakah saudara tahu atau tidak, ya. Nanti kita ada UTS, jadwalnya mungkin dari BAA akan menyusul. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oh ya, ada yang di luar Indonesia Timur nih.